الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع واختصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepribadian manusia secara keseluruhan. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasan terkait keberadaannya di dalam kehidupan dunia ini. Al-Quran menjelaskan tentang keberadaan manusia itu. Yang pertama, bahwa manusia memiliki sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak heran bagi kita, karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin untuk mengelola bumi Allah ini. Dan Al-Quran juga memberikan penjelasan tentang keberadaan manusia, tidak hanya manusia sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Al-Quran juga memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan manusia, bahwa manusia itu tidak luput dalam hidupnya kerap melakukan kesalahan ataupun dosa. Dari kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan perumpamaan terhadap manusia akibat dari kesalahan ataupun perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Mudah-mudahan kita tidaklah termasuk sebagai manusia secara umum bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Karena kalau kita membaca dan memahami keberadaan manusia ketika manusia itu banyak melakukan kesalahan dan tidak cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melekat kesalahan tersebut dilakukan dalam hidupnya, apalagi sampai menjelang kematian, taubat tidak dapat didapatkan olehnya, sehingga sampai menjelang kematian manusia meninggalkan kehidupan dunia ini sebagai manusia yang tidak bermanfaat dalam kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan perintah kepada kita
di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita agar kita selalu taat, agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hampir setiap hari Jumat, khatib banyak menyampaikan pesan-pesan ketakwaan dan ayat Al-Quran yang dibacakan khatib untuk mengajak kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini menegaskan kepada kita agar kita sampai di penghujung akhir hayat hidup kita, hendaklah kita mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita tidak terbawa dengan sifat-sifat fujur ataupun sifat-sifat yang mengotori jiwa kita, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kematian tiba. Jamaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini Khatib tidak menjelaskan bagaimana keberadaan manusia dalam perspektif ketakwaan, karena kita yakin banyak cara, banyak jalan menuju kesolehan. Tapi Khatib menggambarkan sedikit tentang gambaran manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran terkait keberadaannya melakukan perbuatan fujur, melakukan perbuatan dosa, mengotori jiwanya selama hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan tentang perilaku manusia yang melanggar aturan-aturan Allah, yang melanggar perintah-perintah Allah, tidak hanya dengan sebutan-sebutan yang enak terdengar di telinga, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa keberadaan manusia yang engkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak hanya menyebutkan manusia itu lebih hina daripada binatang ternak. Kita paham bahwa secara umum memahami filosofis binatang ternak, ada binatang ternak yang bermanfaat dalam kehidupan dunia ini, yang membantu pekerjaan manusia, bahkan menghasilkan keuntungan kepada manusia. Bahkan ada juga yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berternak terhadap binatang ternak tersebut. Tetapi ada juga binatang ternak yang dianjurkan oleh Rasul untuk dibunuh, karena binatang ternak tersebut menyakitin ataupun juga membuat manusia berdampak kepada yang tidak baik. Jemaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin sering mengenal ataupun mendengar kalimat potongan ayat Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepribadian manusia itu tidak hanya secara umum dengan penyebutan binatang ternak, tetapi ada Allah menyebutkan dengan sebutan secara khusus nama binatang ternak tersebut. Allah menyebutkan sifat manusia di dalam Al-Quran
bagaimana banyak ayat dan Allah menyebutkan keberadaan manusia yang hina itu seperti hewan anjing. Bahkan ada Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan sebutan manusia itu seperti kera ataupun monyet. Dan ada juga Allah menyebutkan keberadaan manusia seperti laba-laba. Jamaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mendengar hewan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang sebutan nama hewan anjing, tentu kita orang yang beriman kepada Allah, orang yang belajar syariat agama Islam, maka sudah barang tentu kita menjauhi binatang yang bernama anjing tersebut. Bahkan ketika kita tersentuh dari bahagian tubuh anjing itu, kita harus membersihkan sesuai dengan hukum fikih kita. Maka begitulah hinanya anjing dalam kehidupan dunia ini. Walaupun sesungguhnya ada anjing yang masuk ke dalam surga bersama pemuda Ashabul Kahfi, tapi secara umum kita paham bagaimana filosofis hewan anjing, seperti apa hewan anjing dan bagaimana peran hewan anjing tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebutan terhadap keberadaan manusia seperti hewan anjing ini di dalam surah Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na rafa'nahu biha walakinna akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas dzalika masalul qaum alladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kenapa Allah sebut perilaku manusia itu seperti binatang yang disebutkan binatangnya adalah anjing dalam ayat ini? Bagaimana kita kutip dalam terjemahan Al-Quran, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dan dia mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa apabila manusia menuruti hawa nafsunya, menghilangkan akal sehatnya, menghilangkan ayat-ayat Al-Quran, tidak menghiraukan nasihat-nasihat ulama, tidak menghiraukan nasihat-nasihat orang soleh, tidak pernah masuk ke dalam sanubarinya, hatinya, tidak pernah masuk ke dalam jiwanya, tidak pernah masuk ke dalam akal pikirannya sesuatu yang cenderung kepada sifat yang hanif, sesuatu yang cenderung kepada sifat yang baik, yang cenderung kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perumpamaan manusia itu seperti anjing. Jamaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita berdoa, kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kelompok sebutan binatang yang hina, kelompok sebutan binatang yang menjadi banyak orang yang tidak suka. Tidak ada yang suka
sesungguhnya kita ini bukan apapun disebutkan dengan perumpamaan hewan anjing. Bahkan ada manusia yang hobi, yang gemar memakan daging hewan anjing tersebut, tetapi ketika disebutkan dia seperti anjing, dia pun juga menolak dengan sebutan anjing. Walaupun dia memakan daging anjing tersebut, tetapi kalau orang menyebutkan bahwa sifatnya, bahwa perilakunya seperti binatang anjing, tapi dia pasti sangat marah, pastilah dia menolak dengan sebutan tersebut. Maka begitulah rendahnya hewan anjing, dan na'udzubillah kalau kita masuk dalam kategori demikian. Jamaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu ada seperti kera, ada seperti monyet, yang tentu kita paham kadang monyet itu digemari oleh manusia untuk dijadikan bisnis, tetapi sangat banyak manusia tidak bisa berdampingan hidupnya dengan monyet. Kenapa? Karena sudah barang tentu sifat antara manusia dan monyet, walaupun orang banyak menyebutkan ada perumpamaan, tetapi secara akal sehat kita tidaklah mungkin mau kita menerima bahwa kita sama dengan monyet. Siapapun orangnya dalam kehidupan dunia ini tidak akan pernah mau disebut perumpamaan hidupnya seperti kera ataupun monyet. Jamaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di dalam surah Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a masalul ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuta baitul ankabut law kanu ya'lamun. Walaqad 'alimtum alladhina i'tadaw minkum bis-sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Falamma atau amma nahu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 166, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang kepada mereka untuk mengerjakannya, kami katakan kepadanya, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu seperti binatang monyet atau kera yang hina. Inilah kalau kita ketemu manusia yang sombong, manusia yang merasa dia memiliki segala sesuatu, manusia yang merasa hebat, tanpa dia orang di sekitarnya tidak akan mampu berbuat, dan dia merasa harus ada dia baru terlaksana kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun mengurus kemaslahatan umat, mengurus majelis taklim, mengurus masjid, tanpa dia yang lain tidak bisa, maka ini juga bisa masuk dalam kategori seperti kera. Orang lain disingkirkan, tidak mau bekerja sama, pendapat dia yang paling utama, bahkan dia seolah-olah yang paling hebat, diberikan muatan-muatan keagamaan kepadanya, tetapi juga tidak mau mengikuti terhadap apa yang disampaikan, termasuk pendapat-pendapat orang banyak terkait kemaslahatan juga. Bahkan orang-orang yang demikian disingkirkan. Maka ini juga menggambarkan perilaku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perilaku monyet. Mudah-mudahan dua binatang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, yang pertama binatang hewan anjing, kedua binatang hewan ternak
ternak, binatang, hewan yang disebut kera ataupun monyet itu tidak menjadi sifat dan tidak melekat dalam jiwa kita dan dalam jiwa keluarga kita. Biarlah sifat yang tidak baik tersebut bagi orang-orang yang semata-mata mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam lingkungan orang-orang yang soleh, senantiasa dikumpulkan dalam lingkungan orang-orang yang takwa, dan senantiasa dikumpulkan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkungan majelis ta'lim, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memperkuat keimanan kita karena silaturahmi membangun kebesaran agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.